Bapak Saad Murdi, dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iza qira'al Qur'an fastabiqu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mentadabburi, dapat menikmat yang cukup banyak, nikmat membahas Al-Quran, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat Islam dan sebagainya yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Pagi ini kita di bawah bimbingan Buya Rizal kita membahas surah Az-Zumar ayat 38 didampingi oleh Ibu Nel. Baiklah kita bacakan ayatnya, surahnya dan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durrih hal hunna kasifatu durrihi au aradani birahmah au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmah qul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Barakallahu azim. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit? Niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah menghendaki, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Seperti Az-Zumar 38. Baiklah kita mulai kepada ayat bahasan berkelompok. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunallah. Disebutkan man khalaqallah. Mereka mengatakan jika kamu bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum. Itu apakah jawabnya? Man khalaqallah samawati wal arda. Itu pertanyaannya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu jawab la yaqulunallah. Itulah jawaban mereka. Berarti mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta segalanya. Itulah.
Ini adalah ayat merupakan dalil di antara banyak dalil dari tauhid rububiyah, yaitu berkenaan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah adalah Rabb yang menciptakan, mengatur, memelihara, mendidik dan mentadabburi segala makhluk ciptaannya, dan tidak ada partisipasi siapapun dalam perbuatan Allah. Kemudian kul katanya, kul afara'aitum ma tad'una min dunillah, maka katakanlah ya, maka kalian terangkan kepadaku tentang apa yang kamu seru selain daripada Allah. Itu apa yang kita terangkan tentang in aradani Allahu bidurin hal hunna kasifatu durri. Nah, jika Allah hendak datangkan kemudaratan kepada, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Maka maksudnya ini, apakah semua yang kalian sembah selain Allah dapat memberi manfaat, dapat pula menghilangkan kemudaratan? Tentu jawabnya tidak sedikit pun. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kalian menyembah atau meminta kepada mereka, itu maksud berhala itu. Maka itu adalah satu kebodohan yang sangat nyata. Sebaliknya, au aradani birahmatin hal kunna mumsikatu rahmati. Jika Allah menghendaki memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya itu? Nah, itu dikatakan maksudnya, apakah ada yang mampu menghalangi kehendak Allah untuk memberi rahmatnya kepada hamba-hambanya? Tentu tidak ada yang dapat menghalangi. Qul hasbi Allah, katakanlah cukuplah Allah tempat bagiku, alaihi tawakkaltu, tawakkalu al mutawakkilun, katakannya di situ hanya bertawakal orang berserah diri kepada Allah, padanya lah, alaihi, hanya kepadanya orang bertawakal itu bertawakal. Untuk mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal gitu. Orang-orang yang bertawakal itu berserah diri hanya kepada Allah. Jadi cukuplah hanya kepada Allah. Kembali kepada ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa yakunullah, sesungguhnya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Yang ini sesungguhnya orang musyrikin itu mengenal siapa Allah. Mereka mengetahui, mereka mengakui bahwa sesungguhnya Allah adalah pencipta langit, pencipta segala sesuatu. Namun mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah bersamaan. Maksudnya mereka selain menyembah Allah juga menyembah berhala-berhala itu yang tidak mempunyai kekuatan untuk memberi mudarat kepada mereka, tidak pula memberi manfaat. Kemudian kembali kepada ayat berikutnya, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durrihi au aradani birahmati hal hunna mumsikatu rahmati ma tad'una, gitu. Katakanlah gitu, dikatakan di situ maka kalian hendak terangkan kepadaku. Apa situ? Terangannya ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kamu selain daripada Allah. In arada di Allah bidurin, jika hendak menerangkan, Allah hendak memudaratkan kepadaku, apakah itu hal hunna kasifadurrihi, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan mudarat itu, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu hunna rahmati, atau Allah hendak memberi rahmat, apakah mereka dapat menahan rahmatnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 ini ada kata ganti, perlu kita perhatikan, 2 kali diulang situ. Hunna, kata ganti jamak untuk perempuan. Hunna dalam kalimat itu kembali kepada kalimat ma tad'una min dunillah, apa yang kalian panggil selain Allah. Yaitu maksudnya berhala-berhala itu yang kalian panggil selain daripada Allah. Nah, maksudnya apa kalian panggil selain Allah yang tidak melakukan, tidak dapat melakukan semua urusan, tidak dapat mendatangkan mudarat,
kepada kalian dan menahan rahmat dari Allah. Itulah yang perlu. Maka bagi mereka cukup jawabannya situ. Kul hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Bagi kita orang-orang beriman cukup Allah tempat berlindung. Kul hasbi Allah. Itu cukup banyak sekali. Cukup sebagai sebagai apa? Sebagai apa? Untuk lebih lanjut di sini perhatikan surat Hud ayat 54 dan 58 sampai 56. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allah min dabbatin illa huwa ahizum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ayat 54 itu jelaskan kepada kita, inaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan sebahagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atasmu. Ini kaum Nabi Hud berkata kepada kaumnya tentang bahwa sesembahan mereka, berhala-berhala itu menimbulkan kegilaan pada minum. Tapi jawabannya apa? Jawabannya Nabi Hud berkata, Qul inni ushidullah washhadu. Sesungguhnya aku bersaksi kepada apa yang kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian. Anni bari mimma tusyrikun, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri. Itu baro itu lepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Min dunillah, selain daripada Allah. Nah, jadi ayat 54, 56, 55 itu harus bersambung. Min dunillah, selain daripada Allah. Jadi Hud berlepas diri, orang beriman itu berlepas diri selain daripada Allah. Jadi berlepas diri dari kemusyrikan. Fakiduni jami'an summala tunzirun. Tinzirun. Sebab itu jangan kamu tipu daya, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Itu. La tunziruni. Fakiduni pada itu aku, la tunziruni itu ada huruf nun kasroh, itu menunjukkan tanda aku, tanda ianya dibuang. Kemudian inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiha. Tidak ada suatu pun binatang melata, tidak satu binatang pun binatang melata, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya kalau megang ubun-ubunnya, semuanya itu berada di bawah kekuasaan Allah. Allah yang memegang ubun-ubun semua makhluk itu. Nah, kemudian dia menyatakan, Inna Rabbi ala sirati mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu di atas jalan yang lurus. Hud 56. Nah, kemudian ayat semakna dijelaskan pula pada surah 29 surah Al-Ankabut ayat 61 sampai 63. Di situ diulang itu ayat 61 dan 63 menjelaskan ayat 39 tadi, 38. Itu bunyinya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sahhara samsa wal qamara la yaqulunallah fa anna yufakuna. Pertanyaannya sama, wala in sa'altahum. Jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa? Man khalaqas samawati wal arda wa sahhara samsa wal qamar. Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Jawabannya tentu
La yaqulunna Allah. Tentu mereka akan menjawab Allah. Allah. Di situ pakai Allahu. Allah itu sebagai pokok kalimat situ. Jadi kalau kembali Allah itu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan. Allah itu kembali kepada ayat ini man di situ. Allah itu man, Allah yang menciptakan langit. Allahu khalaqas samawati wal ardh dan seterusnya. Itu Allah yang menciptakan. Nah, kemudian itu fa'anna yufakun, maka betapa mereka dipalingkan dari jalan Allah. Nah, mengapa mereka dapat dipalingkan? Allah sudah jelaskan, dia menciptakan dia tapi dia pahami, tapi mereka tetap berpaling. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, pertanyaan ayatnya hampir sama. Situ auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bi'il arda ba'da mautiha liyaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aksaruhum la yaqilun. Nah, pertanyaan sama. Wala in sa'altahum. Sungguh kamu menanyakan tentang kamu kepada mereka. Pertanyaannya apa? Tadi tentang matahari ciptaannya, sekarang menurunkan hujan. Man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha au ba'di mim mautiha. Siapa yang menurunkan air dari langit? Itu air hujan. Nah, atau dengan air itu lalu dia menghidupkan bumi yang telah mati. Bumi yang gersang, timbul hujan, maka dia akan subur kembali. Nah, itu kita sudah buktikan semua. Jawaban mereka, ya yaqulun Allah. Artinya semua itu adalah Allah yang menciptakan. Nah, kemudian tentu mereka akan menjawab Allah itu. Apa? Kemudian pertanyaan, katakanlah segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Bal aksaruhum la yaqilun. Tapi kebanyakan mereka tidak memahami tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam surah Al-Luqman ayat 25 juga pertanyaan yang sama. Itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunallah qulil hamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Itu sama dengan ayat tadi. Nah, itu sudah kita lanjutkan saja. Nah, banyak sekali lagi ayat-ayat yang lain. Dalam surah Maryam, Allah mengatakan, iz qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni angka syai'a. Di situ dikatakan, iz qala li abihi, ketika Nabi berkata kepada bapaknya, Nabi Ibrahim itu, ketika mereka berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yuni angka syai'a. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berpenolong kamu sedikit pun? Nah, kenapa? Nah, itulah satu jawaban. Dalam surah Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 72 sampai 74, ada firman-Nya, qala hal yasma'unakum iza tad'un. Ibrahim berkata, apakah berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau au yanfa'unakum au yadurukum. Apakah dapat memberi manfaat atau memberi mudarat kepada kalian, kepada kamu? Dia bilang kepada bapaknya, qalu bal wajadna aba'ana wa aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami dapati nenek moyang kami berbuat demikian. Nah, ini mereka kebanyakan mengikuti nenek moyang. Sedangkan nenek moyang mereka tidak mempunyai pengetahuan. Nah, ini digunakanlah karena mengikuti kearifan lokal yang bertentangan dengan syariah, maka dia menjadi tersesat. Surah Al-Fatir, surah Fatir ayat surah 35 ayat 2 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Wa ma yumsik fala mursila wa huwal aziz. Tak perlu dikatakan ma yanfa'illahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun dapat menahannya. Wa mam yumsika fala mursilalahu mimpi. Nah,
apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan kepada kita siapa itu Allah, siapa itu Rabb, nah, tentang kita mengenalnya itu. Kemudian ayat berikutnya surah Yunus penjelasan tentu ayat Yunus 107 mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsakallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Di situ dikatakan, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya. Itu dikatakan itu, wa im yamsaskallahu bidurim fala kasifalahu illahu. Kecuali dia menimbulkan mudarat, dia yang menghilangkannya. Nah, kalau di sini, kalau kita dapat sakit, dapat apa, kita terima penyakit itu, kita minta kepada Allah untuk melepaskannya, atau sesuatu yang lain kita berasal dari Allah, itu baik untuk kita, maka untuk menghilangkannya kita berserah diri kepada Allah, minta kepada Allah untuk menghilangkannya, karena tidak ada yang lain bisa melepaskannya. Itu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, tidak ada yang dapat menolaknya. Yusibu bihi may yasha min ibadiah, memberi kebaikan itu kepada hamba, pada siapa yang dihendakkan di antara hamba-hambanya. Maka kita minta kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan kepada lain. Wa huwal ghafurur rahim, dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-An'am ayat 47 menjelaskan, qul ara'aitum in atakum azabullahi batatan au jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimin. Di situ katakanlah, terangkan kepadaku, jika siksaan Allah datang kepadamu secara sekonyong-konyong, itu batatan sekonyong-konyong, au jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimin. Terangkanlah, maka adakah yang dapat yang dibinasakan itu selain orang zalim. Itulah dikatakan situ. Maka surah Hud menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi ara'aitum in kunta ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallah in asaitahu fama tajiduni nani ghaira tahsir. Gitu dikatakan. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku yang diberinya kepadaku rahmat kenabian darinya. Nah, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah? In asaituhu fama yazidunani ghaira tahsir. Jika aku menukanya, sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain kepada kerugian. Maka Allah menjelaskan, kita lihat lagi pada surah Al-Alaq ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatku jika orang yang melarang itu mendustakan, berpaling. Alam ta'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kemudian Al-Anfal ayat 24 kan, Nabi hasbukallahu wa minat wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang yang mukmin mengikuti kau. Kemudian dikatakan situ juga surah Al-Imran ayat 71 173. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi situ ada orang-orang mengatakan, allazi qala lahumun nas, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul berkata pada mereka, ada orang mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fahsauhum,
Sesungguhnya mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana. Maka perkataan itu bukannya mereka takut, tapi menambah keimanan mereka. Apa jawab mereka? Tambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah ni'mal wakil. Mereka cukuplah Allah menjadi penolong kami. Allah adalah sebaik-baik penolong. Nah, kita kalau situ kita kembali kepada ayat ini, kita minta tolonglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, berserulah kepada Allah. Itulah yang perlu kita perhatikan. Jangan sekali-sekali kita minta tolong kepada selain daripada Allah, kecuali yang bisa minta tolong misalnya yang orang lain bisa mampu. Kalau orang lain tidak bisa mampu, misalnya contoh guyonannya itu, kalau di tengah belakang itu gatal, minta tolong gaut dengan orang lain gitu kan. Misalnya minta tolong gaut dengan bini gitu, itu bisa. Tapi kalau bini tidak ada, macam mana minta tolong? Orang tidak ada. Maka situ juga seperti kalau kita minta tolong ke kuburan, kuburan itu tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa minta tolong dengan mereka? Itulah namanya kuburiyun, kebodohan, sangat bodoh. Kebodohan di atas bodoh di atas kebodohan. Itulah yang perlu kita. Nah, oleh karena itu, harapan dengan membaca ayat ini kita sudah mengenal siapa itu Allah, maka kepada Allah lah kita meminta, kepadanya lah kita berlindung. Itulah yang dijelaskan oleh ayat ini. Semoga dengan penjelasan ini menambah kekuatan iman kepada kita, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita. Kita berharap menjadi orang yang beruntung. Semoga kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Demikian yang bisa saya bacakan dari tadabbur yang saya himpun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian tetap ada kekurangan, ada kesalahan. Mungkin salah baca, mungkin apa, itu mohon dimaafkan. Oleh karena itu saya minta maaf kepada yang hadir, kepada yang mendengar sebagainya. Kemudian kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi